Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Ramadhani dengan NIM 0801241097. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kata. Kata, secara etimologi, kata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata, dan bahasa Melayu ngapa kahta. Kata adalah cerita konvensi atau bahasa. Kata berdasarkan KBBI adalah sebuah unsur bahasa yang diungkapkan dan perwujudan buah pikiran dan perasaan dan sebagai alat komunikasi. Dan secara umum, kata didefinisikan sebagai sebuah elemen bahasa yang berasal dari rangkaian huruf sehingga mampu menciptakan arti tertentu. Pengertian kata menurut para ahli. Yang pertama yaitu satu, Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik bernama Noam Chomsky. Mendefinisikan kata sebagai sebuah dasar analisis kalimat yang tersaji dalam beberapa simbol, seperti N atau nomina, V atau verba, A atau adjektiva. Yang kedua yaitu kristal. Menurut kristal, kata merupakan satuan ajaran yang berasal dari penutur asli berisi pengenalan intuitif secara universal dan disampaikan dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga yaitu Mu'ib Ba'dulu dan Herman. Menurut Mu'ib Ba'dulu dan Herman mengungkapkan bahwa pengertian kata sebagai satuan atau gagasan tidak membantu disebabkan dengan kesamaan konsep. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kata berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang tidak memiliki imbuhan lain, baik itu berupa awalan, akhiran, atau sisipan. Contohnya seperti jual dan makan. Dua yaitu kata turunan. Kata turunan adalah sebuah kata dasar yang mendapatkan tambahan kata lain atau sudah mendapat imbuhan. Contoh kata dasarnya yaitu pulang. Maka kata turunannya yaitu berpulang atau memulangkan. Ada tambahan imbuhan ber dan ada tambahan imbuhan mem dan kan. Yang ketiga yaitu kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar yang mendapat pengulangan, baik itu pengulangan secara keseluruhan atau pengulangan hanya sebagian. Contoh kata pengulangan secara keseluruhan yaitu jalan-jalan. Dan contoh kata pengulangan sebagian adalah pepohonan. Yang keempat yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang sebenarnya terdiri dari dua kata dan jika digabungkan akan membentuk makna baru. Apabila salah satu kata majemuk itu dihilangkan, maka maknanya pun akan kembali berubah. Contoh kata majemuk yaitu rumah sakit. Dan apabila kata rumah dan kata sakit dipisahkan atau dihilangkan, maka makna kedua kosakata tersebut berbeda. Yang keempat yaitu jenis kata berdasarkan kategori. Yang pertama yaitu kata benda. Kata benda adalah sebuah kata yang berasal dari nama-nama semua benda atau segala hal yang bisa dibendakan. Contohnya meja, pensil, mobil, dan lain-lain. Ciri-ciri kata benda yang pertama yaitu bisa diperluas dengan tambahan yang dan di belakangnya diberi kata sifat. Contohnya gaun yang indah. Yang itu kata tambahan dan indahnya itu kata sifat. Yang kedua yaitu untuk membatalkan kata benda menggunakan kata bukan. Misalnya bukan sepatu. Yang ketiga yaitu kata keterangan jumlah bisa ditempatkan di depan kata benda. Contohnya 2 buku. Selanjutnya yaitu kata kerja. Kata kerja adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan tindakan sehingga dalam kalimat kata kerja menempati posisi predikat. Contohnya jalan, lari, dan makan, dan lain-lain. Ciri-cirinya yaitu yang satu dapat didampingi dengan pasangan waktu seperti telah, akan, dan sedang. Contoh katanya sedang jalan, akan latihan, dan lain-lain.
Dan yang kedua yaitu untuk membatalkan kata kerja menggunakan kata tidak. Misalnya seperti tidak pulang dan tidak kerja. Yang ketiga yaitu bisa digabungkan dengan kata sifat atau kata benda. Namun di depannya harus ditambahkan kata dengan. Contohnya pergi dengan ayah. Perginya itu kata kerja, dengannya itu kata tambahan, dan ayah itu termasuk kata benda. Dan yang ketiga yaitu kata sifat. Kata yang digunakan untuk menerangkan sifat atau kondisi makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Contohnya pandai, sabar, baik, besar, dan lain-lain. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, umumnya kata sifat bisa dibatalkan dengan kata tidak. Contohnya tidak sabar, tidak besar. Bisa diberi kata keterangan penguat. Contohnya sangat pandai dan sangat cepat. Sangatnya itu merupakan kata keterangan penguat. Dan ketiga, tidak bisa diberi kata keterangan frekuensi, seperti jarang besar, sering tinggi. Itu tidak bisa untuk menjadi tidak kata sifat tidak bisa digabung dengan kata keterangan frekuensi. Dan yang keempat yaitu kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang berikan penjelasan tentang kata lainnya yang ada dalam sebuah kalimat. Kata keterangan tidak bisa menjelaskan kata benda atau kata ganti benda. Cirinya, biasanya posisi kata keterangan diletakkan di bagian awal atau akhir sebuah kalimat. Yang kedua, dapat digunakan untuk semua jenis kalimat. Yang terakhir yaitu fungsi kata. Fungsi kata yang pertama yaitu sebagai subjek. Fungsi kata sebagai subjek merupakan bagian dari sebuah kalimat yang berfungsi sebagai penanda mengenai apa yang sedang dibicarakan. Dan yang kedua, fungsi kata sebagai predikat. Fungsi kata sebagai predikat yang berfungsi sebagai predikat sebuah kata yang dibicarakan atau dilakukan oleh subjek. Sehingga biasanya kata berfungsi sebagai predikat itu mengandung unsur verba. Yang ketiga, yaitu fungsi kata sebagai tempat objek. Berarti kata tersebut dapat memberikan keterangan predikat. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang kata, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.